Iya, di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang kehendak Tuhan. Kesalahan umum, 3 kesalahan umum dalam mengerti kehendak Tuhan. Aku percaya kamu nonton video ini juga karena kamu yakin kalau kehendak Tuhan itu penting. Dan kamu mungkin saat ini lagi bergumul mau cari kerja, atau kamu lagi mau cari memilih jurusan atau tempat kuliah yang tepat, atau kamu lagi bergumul untuk pasangan hidup atau pergumulan apapun, aku nggak tahu. Tapi ada 3 kesalahan umum yang terjadi ketika aku bicara mengenai kehendak Tuhan dengan orang-orang gitu ya. Tiga kesalahan umum ini. Kenapa ini penting? Karena aku tuh pikir kamu perlu ngerti kehendak Tuhan itu apa maksudnya. Karena kalau kamu cari kehendak Tuhan, kamu nggak ngerti maksudnya apa, dan kamu jatuh dalam kesalahan ini, kamu nggak akan ketemu gitu loh. Akan sangat lama untuk sampai kamu yakin menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Jadi 3 kesalahan itu apa aja? Yang pertama adalah terlalu spekulasi yang dilihat kehendak Tuhan itu. Oh, Abraham kan dapat panggilan gitu ya, atau yang dicari jadi tanda gitu ya. Oh, ada panggilan dari Tuhan, atau apa, burning bush gitu ya, yang Musa ngelihat apa, semak yang terbakar tapi enggak, yang ada apinya tapi nggak membakar semak itu gitu, semak duri gitu. Nah, terus ada suara tiba-tiba kan, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu gitu, terus baru baru masuk gitu ya. Yang dicari tanda gitu ya, yang pertama ini. Iya, memang Tuhan sering kasih tanda, tapi yang jadi masalah adalah nggak semua orang dipanggil dengan cara itu. Sebaliknya sebenarnya sangat-sangat sedikit orang yang dipanggil dengan tanda-tanda ajaib. Iya, para murid juga, waktu para rasul juga dipanggil Yesus, cuma dipanggil aja gitu, kayak terus mereka ikut. Iya, jadi nggak banyak orang yang dapat panggilan yang seperti Musa itu sebenarnya, sangat-sangat sedikit. Dan mungkin nggak tahu, kamu mungkin pernah nyobain ini juga kali, kamu cari tanda terus kayak kamu selalu bilang, oh mungkin kebetulan, oh mungkin kebetulan, oh mungkin ini, mungkin itu. Sampai kapan kamu bisa percaya kalau tanda itu benar? Ya, kalau kamu dengan mencari tanda itu bahaya sekali gitu, karena itu bisa nggak ketemu karena nggak yakin. Jadi itu yang kesalahan pertama, terlalu banyak mencari tanda. Jadi kehendak Tuhan itu dilihat spekulatif dan tanda-tanda yang dicari. Yang kedua adalah kebalikannya, asalkan tidak berdosa, ini sudah kehendak Tuhan. Gampang gitu ya. Oh, kalau mau cari kerja misalnya, oh asalkan tidak, bukan industri pornografi, itu kehendak Tuhan. Asalkan bukan industri rokok, itu kehendak Tuhan. Karena itu yang berdosa, ya hindari itu, apapun itu kehendak Tuhan. Jadi ya sudah, gampang gitu. Ya, masalah dari pandangan seperti ini adalah para rasul gitu ya. Mereka nggak perlu hidup susah-susah sebenarnya kan untuk ngikut Yesus, karena mereka udah oke kok hidupnya, maksudnya nggak berbuat dosa. Mereka penjala ikan, tapi Tuhan panggil jadi penjala manusia. Jadi itu nggak cocok juga sama model seperti ini ya. Kehendak Tuhan tidak seperti itu jadinya, yang digambarkan dari Alkitab gitu ya. Untuk mengerti panggilan, ada benernya gitu ya. Itu mungkin jadi dasar yang paling 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 mendasar gitu ya. Kalau kamu bahkan udah kecanduan untuk mencari yang berdosa, itu udah pasti bukan kehendak Tuhan. Tapi apa yang tidak berdosa, gimana memilih yang tepat, itu ya di atasnya lah jadinya. Jadi yang step pertama itu mungkin langkah pertama boleh, tapi itu bukan kehendak Tuhan pada kepenuhannya gitu ya. Jadi itu cuma langkah pertama aja untuk ngerti kehendak Tuhan. Oh, yang penting itu tidak berdosa. Itu yang pertama. Terus ya setelah itu gimana cara kamu memilih, membedakan mana kehendak Tuhan. Nah, itu jadi ini topik yang penting juga untuk dipelajari. Yang ketiga, kesalahan umum ketiga adalah, jadi yang pertama tadi terlalu banyak mencari tanda, yang kedua cuma peduli yang penting tidak melakukan dosa. Yang ketiga adalah apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Ini fatalistic mentality gitu ya. Mental yang apa ya, victim gitu ya, yang selalu menjadi korban gitu. Karena benar Tuhan berdaulat, aku tahu argumenmu kan pasti Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, benar. Tapi kalau dilihat ya, kalau Paulus mikirnya kayak gitu, ada penginjilan nggak? Ada nggak surat Roma? Ada nggak surat Korintus? Korintus terutama yang misalnya ceritanya. Kalau kamu baca di Kisah Rasul, Paulus tuh ditolak awalnya. Kan bisa aja dibilang, oh Tuhan tutup pintu di sini, ya udah aku pindah aja. Dan Paulus sudah berpikir seperti itu. Cuma akhirnya Tuhan meyakinkan untuk dia tetap tinggal dan bertahan dan menginjili di situ. Dan akhirnya Paulus tinggal 1,5 tahun lagi karena ada umat Tuhan di sini. Jadi dari situ mengubah paradigmanya Paulus waktu melihat
satu kota waktu menginjili satu kota. Jadi bukan apa yang terjadi, oh Tuhan kok tutup jalan, berarti ini bukan kehendak Tuhan untuk menginjili di tempat ini. Enggak juga gitu. Ternyata Tuhan suruh tahan dulu. Jadi jangan terlalu cepat pindah. Jadi yang ketiga itu adalah apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan, nggak tentu gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang kehendak Tuhan harusnya kesini kok kerasa susah karena ada iblis yang berusaha melawan gitu. Atau kehendak Tuhan harusnya di sini, malah di sini yang kebuka gitu karena iblis berusaha menggoda, memberi tempat gitu ke sini gitu. Ya, jadi di situ juga kesalahan yang ketiga. Ya, jadi di sini sekian 3 kesalahan umum yang aku mau bagikan di sini. Tonton video-video selanjutnya dan subscribe ke channel ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya.